Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 34 yang disampaikan oleh Pastor Josh. Kemarin Pastor Joshua menyampaikan pasal 33 sampai 32. Pasal 30 sampai 34, 3 pasal yang menyatakan tentang yaitu bagian dari orang imam, seluruhnya dari kitab Keluaran. Kita tahu bahwa Allah mengadakan mengikat perjanjian dengan manusia. Kita telah Allah telah menanggung kita, memikul kita seperti Raja Wali. Kalau kita berpegang pada ketetapan dan melakukan perintah-perintahnya, kita dikuduskan dari antara segala bangsa. Kita menjadi umatnya. Bahkan kita akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Tetapi kita harus menjalankan janji ini. Kemudian Allah mengajar umatnya bagaimana menjadi imam. Yaitu kalau kamu hendak masuk dalam kekudusan Allah, kamu harus menjadi imamat yang rajani. Kamu harus bangkit sebagai imam. Imam haruslah kudus, bahkan dia harus masuk dalam ruang maha kudus. Baik itu menyalakan ukupan, menyalakan lampu, bahkan sampai di ruang maha kudus. Tetapi orang Israel, mereka menyembah lembu emas, sehingga mulailah di pasal 32 sampai dengan 34. Di sini kita melihat Musa, dia menyampaikan kembali firman Allah, yaitu bagaimana menjadi seorang imam. Imam, apakah aku setiap hari menyalakan lampu sudah menjadi imam? Apakah imam kita setiap hari datang di kemah pertemuan, bertemu dengan Allah, itu sudah menjadi imam? Sesungguhnya menjadi imam yaitu jiwa seorang imam atau hidup seorang imam, yaitu pada saat seseorang terjatuh. Jadi hari ini kita melihat di pasal 34 kembali menyampaikan bagaimana mendirikan menjadi imam. Di sini kita melihat Musa kembali berdoa, bahkan kembali mengikat perjanjian dengan Allah. Bahkan Allah menjadikan wajahnya di situ bersinar. Sinar itu adalah bercahaya, cahaya itu adalah kemuliaan dan hadirat Allah. Dalam tema di pasal hari ini, menjadi imam sebagai pengendara membawa kekudusan Allah. Saudara semua, kita semua adalah imam rajani yang dipilih oleh Allah. Kita adalah imam, dan bagaimana melakukannya, sesungguhnya bagaimana hidupnya Musa. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 9. Pada saat Allah berfirman kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Loh batu ini sesungguhnya awalnya Allah berikan kepada Musa, tetapi pada saat manusia berdosa, sesungguhnya ini adalah bukti dalam mengikat janji. Tetapi pada saat manusia berdosa, Allah seketika memecahkan loh batu itu. Tetapi Allah berfirman kembali untuk memahat 2 batu loh kembali. Awalnya yang mula-mula itu loh batu itu Allah sendiri yang tulis, tetapi sekarang Allah menyuruh Musa dia sendiri untuk memahatkan 2 loh batu itu. Pada saat saya melihat itu, kita sebagai imam kita harus berkorban. Kita harus membayar harga. Pada saat orang berdosa,
Allah terhadap iman terhadap dengan orang-orang itu dengan mempunyai persyaratan yang lebih lagi. Ayat kedua, untuk bersiap pagi, naik pada waktu pagi di atas gunung dan berdiri di sana menghadap aku di puncak, tetapi jangan ada seorang pun yang naik dengan engkau, dan juga tidak boleh melihat di seluruh gunung itu kambing, domba, lembu, tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Sesungguhnya menyatakan kemurkaan Allah. Allah melihat orang menyembah lembu emas, dia sangat marah. Dan kita melihat pada saat di pasal sebelumnya kita melihat Musa di kemah pertemuan, dia terpisah dengan bangsa itu, dia terus masuk dalam kekudusan Allah dan dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah penyertaan-Mu meninggalkan kami, Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dia berdiri di pihak sebagai rakyat untuk berdoa di hadapan Allah. Pada saat Allah berfirman untuk memahat kembali dua loh batu itu, sesungguhnya belas kasihan, kasih karunia Allah telah datang kembali. Jadi kita baca di ayat 4 sampai dengan ke-7. Saya sangat merasakan, sebab di ayat ke-5 dikatakan di situ Allah sendiri menyatakan namanya, menyerukan namanya. Pada saat Musa membawa dua loh batu itu, turunlah Allah dalam awan. Ayat ke-6 dan ke-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berkelimpahan kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, dan tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Di sini Allah di tengah awan menyatakan dirinya pertama kali, terlebih dahulu dia menyerukan namanya, yaitu Tuhan sendiri menyebut namanya. Kamu bayangkan di dalam awan ada bunyi suara Allah di situ yang berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Pada saat Allah memberikan namanya kepada orang, itu merujuk bahwa penyertaannya, dia menggunakan namanya dalam gunung, dan juga di situ nama itu punya kespesialan, yaitu dia Maha Penyayang dan Pengasih. Allah sendiri berlimpah kasih dan setianya. Ayat ke-7, Allah sendiri kasih setianya, dia yang adil. Kita bayangkan Musa dalam keadaan yang demikian, sesungguhnya dia mendengar setengah sebelumnya, dia paham apa yang Allah katakan. Ada Allah berseru di situ, aku adalah Allah penyayang dan pengasih, agar jangan sampai umatku seketika jatuh dalam dosa mereka. Nama Allah, namanya yaitu sendiri penyayang dan pengasih, panjang sabar, berkelimpahan kasih dan setianya. Saya percaya Musa mendengar bahwa Allah hendak mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi sebelumnya aku tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan di dalam teks Ali ada di situ titik-titik tertulis, yaitu Allah meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman. Allah mengampuni bukan berarti orang tidak berdosa. Dosa manusia akan tetap harus dipertanggungjawabkan. Keadilan Tuhan itu tidak berubah.
Dan di situ Musa mendengar ini langsung dia berlutut dan sujud menyembah dan berkata kepada Allah, Tuhan, jikalau aku telah mendapat kasih karunia-Mu di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalannya kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa itu suatu bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Saudara semua, bagian seorang imam yaitu untuk terus memohon, berdoa. Pada saat Musa mengalami semuanya ini di ayat 32 sampai dengan pasal 34, Musa terus berdoa. Tapi saudara semua, kita menemukan doa-doanya apakah itu? Dia tidak berkata, Tuhan engkau berjalan di tengah-tengah orang Israel, mohon engkau untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tetapi di sini dikatakan kami. Permohonan dari Musa yaitu dia menyatakan dirinya juga, dia sebagai imam dan juga menjadi pengantara di hadapan Allah. Dia melihat rakyatnya, dia mewakili Allah. Tetapi pada saat dia menjadi umat, dia melihat Allah, dia mewakili segala umat. Saudara semua, pada saat saya membaca di sini, saya tidak tahu bagaimana perasaanmu. Tapi saya mengalami doa yang sangat mendalam menghadapi yang saya gembalakan orang remaja. Beberapa hari yang lalu saya menerima telepon, ada anak remaja, dia meminjam uang kepada meminjamkan uang. Sebenarnya saya sangat sedih, saya melihat dia dari kecilnya, dia terus di gereja mengikuti Allah. Bahkan yang dia tulis, bahkan perjanjiannya bahwa nanti yang akan datang dia menjadi pendeta. Tetapi 7-8 tahun berlalu, dia mengalami banyak anugerah Tuhan, tetapi sekejap mata dia terjatuh dalam masalah keuangan. Dia sebenarnya telah keluar dari Mesir, tetapi sekali dia kembali lagi ke Mesir. Kami dan juga staf gereja terus untuk memanggil dia untuk bertemu kami bersama menghadapi semuanya, tetapi dia memilih untuk menolak. Dia berkata, saya akan menggunakan caraku untuk menyelesaikan. Atau ada baiknya kamu meminjamkan uang kepadaku, kalau tidak aku sendiri selesaikan. Dalam hatiku sangatlah susah hati. Pada saat ini sangat merasakan perasaan dari Musa. Berdoa adalah salah satu pilihan bagi kita. Kita katakan kita harus bangkit menjadi imam. Dalam hati saya ingin memisahkan diri. Saya berkata, ini adalah pilihanmu. Aku bisa melewati hidupku. Aku bisa terus menjadi imam setiap minggu. Tetapi sesungguhnya hidup seorang imam terus untuk berdoa, terus untuk menjadi pendoa, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Saudara semua, di dalam pengembalaan kita, apakah kita juga akan kecewa? Kita melihat orang rumah kita yang belum percaya Tuhan, melihat orang rumah kita, baik itu hubungan suami istri, ada kalanya kita bisa merasa kecewa. Tetapi kita bisa melihat hidup jiwanya imam, terus berdoa sekali, 2 kali, berulang kali. Bahkan saudara semua di sini mengingatkan pada kita untuk jangan menyerah, sebab Musa tidak menyerah. Dia tidak terpisah, tetapi dosa-dosa mereka adalah dosa kami. Kelemahan orang adalah kelemahan kami. Kita terikat menjadi satu, bahkan kelemahan tubuh kita juga adalah kelemahan kami. Pada saat kita berkata, ya Tuhan, kami hendak menjadi kerajaan imam, kita seluruh
Das kita terikat menjadi satu dan terus untuk berdoa. Pada saat Musa berdoa demikian, kita lihat di poin yang kedua ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu, itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Sebelumnya, apa itu perjanjian Allah dengan manusia? Dia seperti Raja Wali yang memikul untuk dibawa menjadi miliknya, menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Tetapi di sini kita melihat kembali dari segi lain, melihat perjanjian Allah pada saat kita berdoa, pada saat Musa berpegang pada penyertaan dan kekudusan Allah. Pada saat Allah menyerukan namanya, keinginan Allah kembali mengikat perjanjian dengan manusia. Bahkan dia berkata, dari segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Bukan hanya Allah berkata, aku ada hubungan dengan kamu, bahkan aku terikat bersama denganmu. Aku hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan segala bangsa melihat perbuatan Tuhan. Saudara semua, ini adalah pengharapan kita sebagai dalam doa sebagai imam. Kita ingin melihat orang-orang melihat pekerjaan perbuatan Tuhan, dan Jemaat 611 ingin melihat perbuatan Allah. Kita menjadi imam, menjadi pohon kehidupan agar orang melihat. Dan kemudian ayat 11 sampai dengan 17, Allah di situ memberikan perintahnya, pada saat aku kembali mengikat perjanjian, kamu haruslah berawas-awas, kamu harus menghalau semua bangsa asing, yaitu orang Amori, Kanaan, Het, Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bahkan kamu berawas-awaslah. Ayat 11 dan ayat 12 itu berpegangan dengan berawas-awas itu dalam satu arti, yaitu kamu harus berpegang pada firman Allah seperti kamu menjaga Taman Eden, seperti malaikat alam yang menjaga jalan pohon kehidupan. Kita sebagai imam, kita harus menjaga firman Allah, dan Allah berfirman kepadanya, kamu haruslah merubuhkan tugu-tugu berhala, janganlah musuhmu menjadi jerat, dan janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Ingatlah janjiku, janganlah kamu mengikat perjanjian dengan bangsa asing apapun itu, sebab di ayat 14 Allah Tuhan, dia adalah Allah yang cemburu, namanya cemburuan. Pada saat kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu, keturunanmu akan berzina dengan mereka. Dan Allah mengingatkan Musa, mengingatkan imamnya, doamu aku mendengar dan aku mengikat perjanjianmu. Seterusnya kamu harus berpegang pada perintahku sebagai wakil bangsa itu, berpegang pada janji dan kamu lakukan. Pada saat rakyat Israel mereka menyembah lembu emas, sesungguhnya mereka di depan lembu emas, mereka di situ berzina, mereka bersukaria. Di sini kembali Allah mengikatkan Musa, haruslah kamu dibedakan, dikuduskan. Ingatlah aku adalah Allah yang cemburuan, Allah yang cemburu. Aku hendaklah akulah menjadi Allahmu yang satu-satunya. Kemudian ayat 18 terus untuk berpegang kepada firman Allah, janganlah kau buat bagimu Allah lain bagimu.
Seterusnya, apa yang dia lakukan? Berpegang pada hari-hari raya. Kamu harus tahu setiap hari, setiap musim ada di tangan Tuhan, dan terus ingatlah pada Allah. Di sini disebut dalam 3 hari raya. Hari raya roti tidak beragi, ayat 22, hari raya 7 minggu, dan juga hari pengumpulan hasil tuai, yaitu hari raya pondok daun. Allah mengingatkan umatnya untuk merayakan hari raya. Pada saat kamu merayakan hari raya, kamu membawa persembahanmu, kamu mewakili umatmu untuk menguduskan hari yang kudus, membawa umatmu untuk merayakan hari kudus dan bersukaria dengan Allah, mengadakan hubungan dengan Allah, bersekutu dengan Allah, bersuka cita dengan Allah. Dan Allah berkata, inilah ketetapan dan perintah yang kuberikan kepadamu. Allah mengingatkan kita. Kita berkata kita hendak menjadi imam. Apakah kita mengenal Allah kita yang cemburu? Di dalam hidup kita banyak godaan. Godaan tentang keuangan, hawa nafsu, dalam hubungan banyak sekali gesekan, sebab kita manusia mudah marah. Emosi seorang laki-laki sangatlah buruk, demikian juga sebagai perempuan banyak bagian yang harus kita luruskan kembali. Tetapi Allah mengingatkan kita, kamu harus menjadi imamat yang rajani, berpeganglah pada firman Allah. Demi untuk rakyatmu, kamu harus berjaga-jaga, kamu harus berpegang teguh. Allah berfirman, lakukanlah perintahku, janganlah menyembah berhala, dan rayakan hari raya. Ingatlah Allah setiap hari, ingatlah setiap hari ada penyertaan Allah. Dan Allah mengingatkan kita hari ini, kita sebagai gereja, sesungguhnya kita juga adalah imam. Setiap saudara-saudari kita adalah imamat yang rajani. Demikian Allah mengingatkan kita. Pada saat kita mengembalakan, apakah kita menyampaikan perkataan manusia atau firman Allah? Pada saat kita melihat anak-anak rohani kita, sesungguhnya mereka juga ada gesekan, ada pergumulan. Bagi kita ini sebagai peringatan bagi kita. Kita adakah firman Allah? Bahkan kita melihat anak rohani kita, mereka menyembah berhala. Adakah kita bangkit menyampaikan kebenaran? Terlebih lagi di beberapa tahun di gereja 611 kita terus bertetap untuk berpegang pada merayakan hari raya. Ini adalah firman Allah. Sebagai imam kita harus rayakan. Bahkan di dunia ada suara di dalam tradisi lama, gereja lama, mengapa orang ini aneh-aneh. Apalagi sekarang kita katakan kita adalah pohon kehidupan. Setiap merayakan hari raya, kalau kamu melihat di YouTube, kamu akan tahu apa yang saya maksud. Pada hari raya Purim, kamu lihat cabang-cabang gereja juga mereka merayakan Purim, mendramakan Purim, sampai di hari raya Sukot atau Pondok Daun, dan semua gereja-gereja, cabang gereja juga merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi banyak suara-suara dan mereka banyak di situ pembicaraan. Tapi saudara semua, firman Allah lebih besar dari segalanya. Seterusnya di bagian yang ketiga ayat 29 sampai dengan 35. Tokoh seorang imam menyampaikan firman Allah. Pada saat Musa mengikat dengan Allah, mengikat perjanjian, Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel. Di ayat 28 dikatakan, Musa di atas gunung bersama dengan sudah 40 hari, ia tidak makan roti, tidak minum, dan ia menuliskan pada loh itu segala
perkataan perjanjian, ya ini ke-10 firman. Allah menerima firman Allah itu harus dengan membayar harga. Tetapi karena kerinduan ini, haruslah kita punya kerinduan ini terhadap firman Allah, terhadap kebenaran. Kita harus setia. Mengapa tidak makan dan tidak minum air? Yaitu tidak mau melewati satu kata pun. Dia tidak mau melewat ketinggalan setiap kata. Allah, setiap yang engkau firmankan, setiap yang engkau firmankan harus aku ingat. Dalam Allah firmankan, dalam penyertaan Allah, aku tidak mau setitik pun yang tertinggal dari jari-jariku terbuang. Bahkan berpegang pada firman Allah dan ia meneruskannya. Tanpa terasa di ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh Allah ada di tangan Musa dari kekudusan, bahwa mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ini kemuliaan Allah. Karena dia berbicara dengan Allah, dia membawa kemuliaan Allah. Saya yakin dia sendiri tidak tahu, sebab dia tidak makan dan tidak minum, lagi tidak punya cermin. Tapi tanpa terasa dalam hadirat Allah sudah ada di dalam hidupnya, sehingga dia mendatangkan Harun dan para pemuka gereja. Dan di ayat ke-32, sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setiap kata disampaikan, dia di situ. Setiap Musa selesai berbicara, dia menyelubungi mukanya. Saudara semua, dapatkah kamu membayangkan berapa terangnya cahaya itu? Dia menggunakan penutup menyelubungi mukanya. Supaya kalau di mana dia berada, dia akan menerangi tempat itu dan orang-orang tidak bisa mendekat. Saudara semua, dalam kerajaan imam, hidupnya seorang bisa menampung hadirat Allah dan kekudusan Allah sampai pada langkah yang demikian. Ayat 34 dan 35, bukan hanya sekali. Seterusnya, setiap kali Musa berbicara dengan Tuhan, dia selalu membawa akan cahaya Allah turun gunung. Dan ini gambaran apa? Musa naik ke atas gunung menerima firman Allah, dan dia di situ berpegang, dia di situ mengingatnya. Kemudian terang Allah menerangi dia mendengar suara Allah, dan dalam hidupnya mulai bersinar, dan kekudusan dan kemuliaan Allah ada padanya. Dia membawa firman Allah, membawa kekudusan dan penyertaan Allah kembali datang di antara para rakyat. Kemudian naik gunung, turun gunung, naik lagi gunung, turun gunung, naik lagi dan turun gunung. Dan orang-orang karena Musa melihat kemuliaan penyertaan Allah. Saudara semua, ini adalah bagian dari seorang imam. Di ayat 34 bahkan memberitahukan kepada kita, seorang imam dia harus terus-menerus untuk berdoa. Kita tidak menyerah sebagai imam. Kita harus terus untuk mendengar firman-Nya Allah. Kita jangan melewatkan setitik kata pun. Bahkan hal yang terpenting menjadi imam, yaitu untuk menyampaikan firman Allah. Dan gambaran pada saat Musa berada di hadapan umat bangsa itu, sesungguhnya orang tidak bisa mendekat kepada Allah. Tapi oleh karena ada imam, orang di mukanya Musa melihat kekudusan dan kemuliaan Allah. Saudara semua, kalau dipakai pada kita, dalam hidup kita, dalam hati kita sangat merindukan, kita sangat ingin membawa hadirat Allah, penyertaan Allah pada rumah dan tempat kerja kita. Kita sangat ingin orang melihat dalam hidup kita, melihat Allah itu sungguh nyata. Tetapi pasal 34 di sini memberitahukan kita
ada kemungkinan pada saat Musa punya kerinduan dia masuk identitas sebagai imam, hal itu menjadi mungkin. Hari ini gereja memberi petunjuk bagi gereja 611, apakah pohon kehidupan itu, apakah pohon kebenaran itu, yaitu kita harus menjadi imamat yang rajani, kita harus menjadi kerajaan imam pada saat Allah mengurapi kita dalam hidup kita. Kita harus menghidupkan kehidupan demikian, dan kita sungguh bisa menjadi pengantara di antara manusia dengan Allah. Tetapi kuncinya bagi kita apakah itu? Yaitu kita harus berangkul pada identitas ini. Kita terus berdoa untuk dunia ini. Kita menghargai firman-Nya Allah. Suatu hari Allah akan memakai hidup kita. Saudara semua, kalian pasti akan mengalami pada saat kamu digembalakan di gereja 611, hidupmu berubah. Kamu akan melihat rekan yang lama, temanmu lama, bahkan ada orang berkata, mengapa wajahmu sudah dari dulu tidak berubah, bahkan merasa kamu berbeda, mengapa semarak hidupmu sangat berbeda. Saudara semua, kita hanya bertemu dengan sedikit cahaya ini, tetapi kita harus terus berjalan dalam jalan imamat yang rajani. Gereja Allah akan bersinar, akan bercahaya. Orang lewat hidup kita akan merasakan hadirat dan kekudusan Allah. Kiranya Allah menggetapi firman-Nya dan kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kami, di hadapan Engkau kami menyerahkan hidup kami dan hati kami. Kiranya Tuhan firman-Mu Engkau taruh di dalam hati kami. Beri kami hati yang simpel. Tuhan, kami menyembah Engkau.
Tuhan, Engkau segalanya bagi kami, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kami berterima kasih. You God, never ever let you go. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan, tiada Allah yang lain seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang memberikan kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kasih karuniamu kepada kami melebihi dari segalanya. Tuhan, seumur hidup kami tidak meninggalkan Engkau. Tuhan, kami selamanya mengikuti Engkau. Seumur hidup kami tidak meninggalkan Engkau, sebab Engkaulah yang menciptakan kami setiap orang dan memilih kami setiap orang. Tuhan, hari ini Engkau kembali memberitahukan kami, Tuhan, Engkau memilih Musa sebagai imam. Demikian juga Engkau memilih kami sebagai imamat yang rajanimu, kerajaanmu yang kudus. Pada saat Musa kembali memahat 2 loh batu, dia datang di hadapan Allah. Seperti itu tuh. Dia menjelang pagi naik ke atas gunung menghadap kepada Allah di puncak gunung dengan memahat 2 loh batu. Dan di situ maka di situ juga turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di dekat Musa dan menyeru namanya. Berjalannya Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan pada bapa kepada anak-anaknya dan kecucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlipat kasihnya dan setianya. Tuhan, 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 Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya.
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih setia, mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekali berjalannya kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini bangsa yang tegak-teguk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, menyertai kami. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan satu perjanjian di depan seluruh bangsa ini. Akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengah Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat. Di antara seluruh bangsa, di tengah-tengah Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Tuhan, Engkau mengikat perjanjian dengan Musa, demikian juga Engkau mengikat perjanjian dengan kami. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau datang, kami di hadapan Engkau mohon kepada Engkau dan percaya kepada Engkau di tengah-tengah kami, kembali mengikat perjanjian dengan kami. Engkau memakai kami, memakai gereja 611. Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berjalan di tengah-tengah kami dengan Engkau memilih kami sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersedia menjadi pengantara seperti Musa, sebagai imam, sebagai pengantara. Kami harus tetap terus untuk berdoa. Tuhan, kami terus berdoa, kami tidak mau menyerah. Tuhan, kami tidak mau menyerah. Kami datang di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Engkau berikan beban sebagai pendoa pada kami. Saudara semua, kita berdiri di antara Allah dan negaramu. Kita seperti Musa, kita berdoa untuk negara kita, untuk bangsa kita. Kita berdoa negara kita, membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari semua, kalau di Filipina, kita sebagai wakil dari Filipina, kalau kamu mengenal Filipina, kita berdoa untuk Filipina. Kita berdoa syafaat untuk Filipina, kiranya negeri ini penyertaan Tuhan datang di negeri ini. Tuhan, kami datang untuk pada membawa Filipina membawa di hadapan Tuhan. Ampunilah terlebih dahulu dosa-dosa kami. Kami menyembah berhala. Tuhan, kami berdoa, ampunilah kami kan dosa-dosa kami. Tuhan, karena kasih setiamu, Engkau selamatkanlah kami. Selamatkanlah bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami perlu akan berkat-Mu. Berbelas kasihan kepada kami. Hapuskanlah segala kutukan di bumi ini. Tuhan, banyak sekali kejahatan, dosa-dosa, ya Allah. Kami melawan Allah. Kami sebagai imam, kami datang di hadapan-Mu dengan kasih setia-Mu. Tuhan, selamatkanlah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus memohon Engkau, Tuhan, menyertai kami. Tuhan, kami kembali kepada Engkau. Kami mau kembali bangsa-bangsa, segala bangsa, untuk kembali kepada Engkau dan mengikuti Engkau. Sembuhkanlah negeri-Mu. Kami untuk negeri Filipina berdoa. Kami persembahkan Filipina kepada Engkau, dan bahkan Mesir kami serahkan kepada Engkau. Kami hanya beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, dan kembali kami nyatakan Engkaulah Allah bagi Filipina. Selamatkanlah kami, Tuhan. Selamatkanlah kami. Berbelas kasihan kepada kami. Kami taat kepada Engkau. Kami sebagai imam di negeri Filipina, kami hanya menyembah Engkau. Kami nyatakan Engkaulah Allah di atas Filipina. Kami terus untuk deklarasikan keselamatan Allah datang bagi Filipina. Terima kasih Tuhan. Kami juga persembahkan hidup kami. Hidup kami semua kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih atas keselamatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, bukan hanya untuk Filipina, di mana tempat kamu diam, negara kelahiran-Mu. Kita di sini ada orang, ada Jepang, ada Costa Rica, ada dari Amerika Latin, bahkan dari Singapura. Mari bersama kita berdoa. Kita mewakili negara kita. Baik dimanapun kamu lahir, baik di Hong Kong atau dimanapun, kita di sini sebagai
status kita sebagai imam berdoa untuk negara kita. Kamu tahu apa yang kamu perlukan untuk negaramu, rakyatmu, kan berekonomi bagaimana hati mereka. Mari kita berdoa, kita bangkit untuk berdoa bagi negara kita, mewakili negara kita, mau berseru kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan datang pada negara kita. Mari bersama kita berdoa sebagai wakil dari negara kita. Syara pagading ini, syara pagading syara dan syara. Ya la 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 ya la la syara pagading. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada Hong Kong. Orang penuh dengan keramaian, banyak akan gesekan dalam hati masuk. Kami sering-sering sibuk karena keuangan, kami sibuk pada pekerjaan. Untuk ketenaran kami di sini memberontak, bahkan kami semua bisa mengorbankan keluarga kami, pendamping kami. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan. Kami tidak mengenal Engkau, kami tidak tahu kesibukan kami untuk kami, bahkan anak kami hidup dalam beban. Masalahku, kami melihat banyak sekali anak-anak yang bunuh diri, pelajar-pelajar bunuh diri. Kami mohon belas kasih ada pada Hong Kong, ada pada di tempat kami berada. Anak-anak kami, pada pelajar-pelajar kami perlu akan Engkau. Mereka hidup bukan hanya untuk menghadapi ujian dan tekanan. Tuhan, kami sudah tidak sanggup, kami tidak dapat lagi menanggungnya. Kiranya belas kasih-Mu ada pada Hong Kong dan dapat negara kami. Keterang-Mu Tuhan menerangi kami, kegelapan pun mundur. Tuhan, Engkau yang menjadi raja di negeri Hong Kong. Hong Kong perlu akan Engkau. Tuhan, kami datang kepada berdoa untuk Taiwan. Kiranya Engkau mengampuni dosa Taiwan. Taiwan menyembah berhala, tidak mengenal Allah yang sejati. Kami menyembah berhala, bahkan kami menyebarkan sampai di pelosok bumi. Tuhan, ampunilah Taiwan, kiranya kekudusan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, ampunilah kami orang-orang Taiwan di hadapan Engkau. Tuhan, kami sungguh ampunilah kami tidak datang di hadapan Engkau untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi bersama Tuhan, berbelas kasihan pada kami berdoa untuk Taiwan. Kiranya semua orang di Taiwan, segera rakyat di Taiwan kembali bertobat kembali kepada Engkau, menyembah Engkau Allah yang Maha Esa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Taiwan. Kiranya gereja di Taiwan semuanya Engkau bangkitkan kembali sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, menjadi jabatan iman untuk berdoa bagi rakyat Taiwan dan di gereja, dan tidak lagi menjadi sunyi, tetapi Tuhan, kami mengambil identitas kami untuk berdoa. Apa yang kami lepaskan di dunia, di surga Engkau lepaskan. Tuhan, kami percaya apa yang kami ikat di dunia ini dan di surga pun terikat. Dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan rakyat Taiwan harus kembali kepada Engkau dan takut akan Engkau, dan menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mujikan. Pada saat saya berdoa, saya mendengar Tuhan berkata, dunia ini mulai dalam hitungan. Saya melihat jalan terbalik, dan saya melihat di setiap negara aku menyediakan 3.000 orang yang belum pernah menyembah Baal. 6 gereja 61, kalian harus siap. Jangan lagi menyembah berhala, jangan lagi menyembah hala-hala, sebab kamu adalah gereja yang dipilih, gereja yang terpilih, gereja yang tidak menyembah kepada Baal. Dan saya mendengar Tuhan berkata, jadilah pendoa sebagai pengantara untuk negaramu, berdoalah, dan juga untuk sukumu berdoa. Aku memilihmu, orang yang takut akan Tuhan, hamba yang setia, yang berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk saudara
anakku, siapkan hatimu, sebab kamu tidak tahu saat apa yang akan terjadi. Dunia ini sudah dalam hitungan. Apalagi yang kamu khawatirkan, apalagi yang sedang kamu kejar. Haruslah kamu bangkit berdoa bagi keluargamu, rekan-rekanmu, negaramu, untuk berdoa. Dan kita bersama kita berdoa. Mohon Tuhan menolong kita untuk lebih dalam membantu keluarga kita, rekan-rekan kita untuk kembali pada. Dan saya mendengar Tuhan berkata kepada Pastor Denny, hamba yang setia, hamba yang setia, aku akan memakai kamu sebagai pengantara di Filipina, seluruh negara yang dipenuhi dengan kutukan, tetapi karena kamu mengumpulkan dan menang orang-orang dan meratap untuk Filipina, kami akan mengubah Filipina, seluruh negara ini. Segala kutukan kematian akan meninggalkan segala orang Filipina sampai di bawah kakinya Yesus. Aku berjanji pada Filipina karena rapatan doamu, dan juga berdoa untuk Jepang. Negara ini harus diubah. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan untuk negara-negaramu. Kita berdoa untuk keluarga dan rekan-rekanmu, berdoa. Allah mendengar doa kita dan deklarasikan kita orang yang takut akan Tuhan, menjadi hamba yang setia. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Kami berdoa untuk warga kami, rekan-rekan kami, dan untuk dunia ini sedang dalam hitungan. Tapi Tuhan, kami berkata, kami berdoa di antara dunia, berdoa kepada Engkau. Kami memuji Engkau. Father, you are too holy for Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu dan aku. Sebagai imamat yang raja di setiap kali datang di hadapan Allah, terangnya Allah menerangimu. Menerima terangnya Allah. Setiap kali kamu datang di hadapan Allah, menerima karunia Tuhan dan kasih setia Tuhan, menerima anugerah pengampunan dosa Tuhan. Setiap kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar doamu dan doa syafaatmu. Dan setiap hari kita menghadapi rakyatnya, umatnya Allah, kita adalah terang, dan juga kita adalah pengantara. Kita juga adalah imam yang menyampaikan firman Allah. Apa yang kamu ucapkan penuh dengan firman-Nya Allah, dan di dalammu cahaya wajahmu dipenuhi dengan terangnya Allah. Di hadapan Allah menjadi imam, menjadi pengantara, menjadi ayah, menjadi ibu. Memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.